Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi dari manajemen logistik. Bahasan yang pertama ada pengertian dari Host of Quality. Host of Quality atau HOQ adalah alat penting dalam manajemen kualitas dan pengembangan produk, membantu organisasi menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi karakteristik teknik yang dapat ditindaklanjuti. Dengan mengembangkan pendekatan yang berpusat pada pelanggan, mendorong kolaborasi, dan memungkinkan pengembalian keputusan berdasarkan data. Diagram HOQ memainkan peran penting dalam menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari HOQ dari penjualan produk laptop. Sebelum masuk ke yang lain-lain, kita harus menganalisis dulu apa saja kebutuhan pelanggan yang diinginkan sebelum mereka membeli laptop. Sini saya sudah menganalisis. Yang pertama ada ukuran layar, yang kedua tampilan desain, yang ketiga konektivitas, yang keempat sistem operasi, kelima drive penyimpanan, dan yang keenam kecepatan. Selanjutnya kita masuk ke tabel yang pentingnya. Sini saya memberikan nilai 1 untuk sistem operasi. Walaupun dia nilainya paling rendah, tapi ini tingkat kesulitannya menurut saya ini paling sulit. Yang kedua saya berikan ke ukuran layar, yang ketiga ke drive penyimpanan, yang keempat kecepatan, yang kelima konektivitas, dan yang keenam tampilan desain. Selanjutnya kita samakan untuk kebutuhan pelanggan dengan desain laptop yang ingin kita buat. Yang pertama ukuran layar. Dengan layar 16 inci saya menggunakan sebelum pembahasan ini saya menggunakan simbol kotak dengan nilai 9, untuk simbol lingkaran dengan nilai 3, dan simbol segitiga dengan nilai 1. Untuk ukuran layar dengan layar 16 inci saya menggunakan simbol kotak dengan nilai 9. Untuk ukuran layar dengan Windows 11 saya kosongkan. Ukuran layar dengan kapasitas RAM saya kosongkan. Ukuran layar dengan garansi saya berikan simbol kotak. Ukuran layar dengan daya tahan baterai saya kasih simbol kotak, karena menurut saya itu sangat berhubungan dengan nilai 9, dan seterusnya. Selanjutnya kita pembahasan. Selanjutnya kita menyamakan untuk layar, untuk desainnya. Selanjutnya kita samakan untuk di bagian desain. Itu kan ada layar 16 inci dengan Windows sebelahnya, ada Windows 11 di tabel sebelahnya. Nah, sebelum ini kita itu mempunyai simbol plus itu jika dia sangat berhubungan, plus 1 itu untuk yang berhubungan, dan lingkaran jika tidak berhubungan. Ini saya layar 16 inci dan Windows 11 menurut saya itu berhubungan, maka saya kasih simbol plus dan kita taruh di bagian yang segitiga yang di atas ini, bagian atap rumahnya gitu. Simbol plus. Selanjutnya kita bandingkan layar 16 inci dengan kapasitas RAM. Menurut saya itu tidak berhubungan, maka saya kasih simbol lingkaran. Selanjutnya ada layar 16 inci dengan garansi, menurut saya itu sangat berhubungan, maka saya kasih simbol plus 2. Dan selanjutnya layar 16 inci dengan daya tahan baterai, menurut saya itu berhubungan, maka saya kasih simbol plus 1. Jadi dalam penulisannya itu ke atas dari
segitiga itu ke atas. Selanjutnya untuk tabel selanjutnya perbandingan dari Windows 11 dengan kapasitas RAM ditaruh di sini di plus 2 kali. Menurut saya itu sangat berhubungan, maka saya kasih simbol plus 2. Selanjutnya Windows 11 dengan garansi, menurut saya itu berhubungan aja, maka saya kasih simbol 1 plus 1. Selanjutnya Windows 11 dengan daya tahan baterai, saya kasih simbol plus 1 juga karena berhubungan. Selanjutnya kita masuk ke kapasitas RAM, kita bandingkan dengan garansi. Menurut saya itu sangat berhubungan, maka saya kasih simbol plus 2 kali. Selanjutnya ada garansi kapasitas RAM dengan daya tahan baterai, saya kasih simbol plus 1 kali karena berhubungan aja. Yang terakhir ada garansi dengan daya tahan baterai, menurut saya itu saling berhubungan, maka saya kasih simbol plus 2 kali. Kita taruh di paling ujung sini kanan. Selanjutnya kita ke analisis kompetitor. Di sini saya menganalisis laptop yang saya buat dengan kompetitornya, yaitu yang pertama ada Acer, yang kedua Dell, dan yang ketiga ini ada laptop saya. Sini kita bandingkan. Untuk ukuran layarnya saya memberikan nilai untuk produk Acer itu 3, untuk produk Dell itu 2, dan produk saya sendiri itu 3. Untuk tampilan desain saya kasih untuk Acer 2, Dell 2, dan saya 2. Laptop saya 2. Dan konektivitas itu Acer saya beri nilai 3, Dell saya beri nilai 3, dan untuk laptop saya sendiri 2. Sistem operasi Acer saya kasih nilai 2, Dell saya kasih nilai 2, dan laptop saya kasih nilai 3. Drive penyimpanan Acer saya kasih nilai 2, Dell 3, dan saya 3. Kecepatan Acer saya kasih nilai 2, Dell saya 1 karena menurut saya kurang, dan laptop saya sendiri 2. Ini semua di total per tabel. Jadi produk Acer memiliki total 14, Dell 13, dan produk saya 15. Selanjutnya kita ke kolom ini lagi, kebutuhan pelanggan. Kan ada kolom sangat penting. Nah, ini cara mencarinya itu kita dari kebutuhan pelanggan, kita kebutuhan ukuran layar saya beri nilai 2. Nah, di nilai 2 ini saya kalikan dengan yang layar 16 inci, kan simbol kotak itu nilainya itu 9. Jadi 2 dikalikan 9 ditambah 6 dari tampilan desain. Nah, terus kan di sini ada simbol kotak lagi, jadi kita kalikan 6 dikalikan 9, terus ditambah 1 dikalikan simbol segitiga itu nilainya 1, maka totalnya jadi 73. Selanjutnya di Windows 11 untuk tampilan desain saya kasih simbol kotak, nilainya 9, jadi 6 dikalikan 9 ditambah 5 dikalikan simbol lingkaran itu 3 ditambah 1 dikalikan 9 simbol kotak ditambah 3 dikalikan 9 ditambah 4 dikalikan 9, maka totalnya 141. Begitupun juga seterusnya. Lalu kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil, kita masukkan ke yang bagian kolom relatif. Selanjutnya ada kolom tingkat kesulitan. Sini saya berikan nilai 1 sampai 3. Nilai 1 itu untuk
eh, rendah untuk produk yang sulit, walaupun dia hmm, bernilai rendah, tapi dia dalam pengerjaannya itu menurut saya itu sulit. Nomor 2 itu sedang, yang ketiga itu tinggi, tapi dalam pengerjaannya itu mudah. Untuk layar 16 inci saya kasih nilai 2. Untuk Windows 11 saya beri nilai 3. Untuk kapasitas RAM saya beri nilai 1 karena saya menggunakan RAM yang paling bagus. Yang kedua itu garansi itu saya beri nilai 2. Dan untuk daya tahan baterai saya beri nilai 2 juga. Ya, kolom selanjutnya ada kolom target. Target saya untuk layar 16 inci yaitu lebih besar layarnya, yang untuk Windows 11 lebih menarik lagi. Untuk kapasitas RAM saya menggunakan kapasitas RAM yang bagus, yaitu dari Corsair. Garansi saya menggunakan garansi global, dan daya tahan baterai saya targetin lebih stabil lagi. Selanjutnya kita masuk ke kolom kompetitor. Ini untuk produk Acer saya berikan simbol A, untuk produk Dell saya berikan simbol D, dan untuk laptop saya sendiri saya berikan simbol F untuk laptop VIA. Sini kita tentukan samping itu kita tentukan berdasarkan tingkat kesulitan yang tadi sudah kita kerjakan itu di kolom yang atasnya. Ditaruh untuk yang di atas nilainya 3, untuk yang 2 itu di tengah, dan 1 itu di paling bawah. Lalu kita satukan menggunakan simbol gelombang sesuai huruf. Sambungkan. Nah, materi selanjutnya saya menggunakan metode pemeringkatan faktor untuk menjawab soal yang kedua. Sebelum pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari metode pemeringkatan faktor. Apa sih metode pemeringkatan faktor itu? Metode factor rating atau metode pemeringkatan faktor merupakan metode lokasi yang menekankan tujuan untuk proses identifikasi yang sulit dievaluasi. Metode ini juga digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbandingan pada berbagai alternatif lokasi. Selanjutnya ada contoh soalnya. Sini saya menggunakan metode pemeringkatan faktor. Saya mendapatkan soal untuk membandingkan lokasinya. Yang pertama itu ada di Bekasi dan lokasi B-nya itu ada di Karawang. Ini dari analisis untuk pembuatan toko outdoor kayak camping dan lain-lain. Nah, yang pertama kita harus analisis dulu faktor apa saja yang diperlukan untuk membuat toko pakaian outdoor gitu. Yang pertama saya ada lokasi strategis, yang kedua target pasar, yang ketiga penyediaan stok, yang keempat pengalaman pelanggan, yang kelima perencanaan dan regulasi. Selanjutnya kita tentuin bobotnya. Untuk lokasi strategis saya kasih bobot 0,39, untuk target pasar 0,25, untuk penyediaan stok 0,10, pengalaman pelanggan 0,21, perizinan dan regulasi 0,05. Selanjutnya kita skor. Untuk lokasi A, lokasi strategis 75, target pasar 60, penyediaan stok 60, pengalaman pelanggan 70, perizinan dan regulasi 50. Dan lokasi B, lokasi strategis menurut saya 60, target pasar 50, penyediaan stok 60, pengalaman pelanggan 65, perizinan dan regulasi 50. Selanjutnya kita mencari skor tertimbangnya. Cara mencarinya yaitu
bobot dikalikan lokasi A. Ini kan ada di tabel lokasi A. Maka 0,39 dikalikan 75. Jadi hasilnya 29,25. Begitupun juga di lokasi B. Lokasi B itu contohnya di lokasi strategis itu kan 0,39 bobotnya. Dan di lokasi B skornya itu 60. Maka 0,39 dikalikan 60, totalnya jadi 23,4. Jika semua sudah dicari mendapat hasilnya, maka kita tambahkan. Nah, untuk lokasi A skor tertimbangnya itu 67,45, dan untuk lokasi B totalnya itu 58,05. Dan di bobot ini kita juga jumlahkan, jadi totalnya 1. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari metode pengangkatan faktor ini, menurut saya di daerah Bekasi untuk membuat toko pakaian outdoor gitu itu sangat berpeluang besar, karena lokasi itu termasuk lokasinya strategis, target pasarnya bagus, dan yang lain-lainnya itu bagus. Menurut saya lebih unggul daripada Karawang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.